Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan Waalaikumsalam. untuk kita semua. Kami dari mahasiswa Universitas Nusa Mandiri, Program Studi Sistem Informasi. Di sini kita akan mengimplementasikan metode program linear menggunakan aplikasi POM-QM. Tugas ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Teknik Riset Operasional. Di sini kami kelompok 6 beranggotakan Stella Gunawati, ada Atin Misyarah, Yulia Nur Aulia, Ria Diana Sinurat, Rotua Silaban, dan saya sendiri Umayyatul Humairah. Nah, di sini kita mengambil latar belakang kan pada tahun ini banyak pandemi gitu ya. Jadi perekonomian bertambah sulit. Jadi banyak masalah yang muncul dan mempengaruhi usaha produksi berskala kecil maupun besar. Jadi kondisi seperti ini membuat banyak produksi seragam kecil harus berjuang untuk tetap melaksanakan aktivitas usaha. Nah, oleh sebab itu diperlukan teknik atau suatu metode dalam menentukan kombinasi yang tepat dari produk yang dibuat, serta kombinasi dari produk yang dihasilkan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita dapat menggunakan metode dari program linear. Untuk identifikasi masalahnya, perusahaan masih menggunakan proses perhitungan yang manual dalam mencari keuntungan, dan perusahaan menggunakan pegawai yang tidak menentu. Untuk rumusan masalahnya, kita menemukan rumusan masalah, yaitu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut menggunakan aplikasi POM-QM. Lalu bagaimana menentukan kuantitas masing-masing seragam supaya menghasilkan keuntungan maksimal. Dan bagaimana memodelkan masalah tersebut ke dalam program linear. Lalu manfaat dan tujuan yang kita ambil yaitu untuk mencari solusi program linear tersebut dengan menggunakan aplikasi POM-QM dan juga untuk mengetahui kuantitas setiap masing-masing produksi dalam mendapatkan keuntungan yang maksimal dan juga mengetahui cara tercepat dan baru dalam melakukan perhitungan tanpa manual. Terus untuk dijadikan suatu pengetahuan dan pengalaman dalam mengaplikasikan program linear menggunakan POM-QM. Selanjutnya silakan bisa dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ratua silakan. Maaf, Yulia Nur Aulia. Iya, di sini untuk landasan teorinya, yaitu kami menggunakan metode program linear dan software POM-QM. Untuk pengertian program linear tersebut yaitu merupakan suatu teknik perencanaan yang menggunakan model matematika dengan tujuan menemukan beberapa kombinasi alternatif dari pemecahan masalah yang kemudian dipilih mana yang terbaik agar mencapai tujuan secara optimal. Untuk pengertian software POM-QM-nya yaitu adalah perangkat lunak yang biasa digunakan pada bidang manajemen operasional. Metode kuantitatif atau riset operasi POM-QM dirancang untuk membantu dalam mempelajari dan memahami dalam permasalahan pada bidang operasional. POM-QM memiliki banyak fitur-fitur di dalamnya dan memiliki kegunaan masing-masing fitur. Berikut di bawah ini. Yang pertama ada program linear, yaitu nilai optimal untuk variabel. Di bawah setiap kolom nilai-nilai opsional untuk variabel yang akan ditampilkan, biaya optimal sama dengan biaya keuntungan. Nomor 2 yaitu ranking, yaitu selain data nilai-nilai, informasi tambahan tentang variabel juga disediakan pada aplikasi ini. Yang ketiga ada solution list, yaitu menampilkan penyelesaian soal yang disajikan dalam daftar. Yang terakhir ada iterasi, yaitu menampilkan proses dalam suatu penyelesaian variabel yang telah dibuat sebelumnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Stella.
Di sini kita menggunakan studi kasus PT Sinar Cahaya Terang bergerak di bidang garmen. Perusahaan ini biasa menghasilkan pakaian seragam karyawan dalam kurung X1 dan seragam sekolah X2. Masing-masing produk memberikan kontribusi laba satu pasang seragam karyawan itu 40.000 dan 25.000 untuk satu pasang seragam sekolah. Berikut di bawah ini informasi mengenai tujuan dan fungsi batasan pada masing-masing departemen. Nah, di sini saya membuat Z sama dengan 40.000 X1 ditambah 25.000 X2. Dan fungsi batasan linearnya ini saya membuat 2X1 ditambah 1,5 X2 kurang dari 210. Dan yang di bawahnya 5X1 ditambah 3X2 kurang dari 450. Nah, yang ini kita membuatnya sendiri batasannya ya. Lalu kita akan menggunakan software POMQM untuk mengetahui laba optimal menggunakannya, aplikasi software POMQM ini ya. Dan nanti kita akan mengetahui di mana sih laba optimalnya dalam studi kasus seperti ini. Kita buka dulu aplikasi POMQM-nya. Nah, udah seperti ini, kita akan memilih program linear programming. Ada di toolbar sebelah kiri ini. Linear programming ini. Kita tulis title-nya, nama PT-nya itu sendiri, PT Sinar Cahaya Terang. Untuk constraint kita melihat di sini ada 2 kondisi. Jadi tidak kita ubah, variabelnya juga kebetulan ada 2. Nah, akan tampil seperti ini. X1 itu seragam karyawan. Untuk mengisi kolom dan baris ini, kita melihat studi kasus yang tadi ya, X1 seragam karyawan, variabel X1, kita ubah, bisa diubah, bisa tidak ya. Yang X2 itu untuk seragam sekolah. Kita tarik dulu biar terlihat jelas. Lalu kita masukkan fungsi tujuan maksimalnya, maksimal laba untuk X1 dan X2. Untuk X1 kita masukkan 40.000 dan yang X2 25.000. Kita masukkan batasan yang fungsional ini. Rumusnya kita masukkan ya. Masukkan 2X1, yang X2 itu 1,5. Nah, untuk yang ini POMQM biasanya tidak bisa ngetik komanya ya. Komanya itu bisa titik, bisa koma. Lalu rumus yang kedua, batasannya X1-nya 5 ditambah X2 3. Kurang darinya juga ya. Jangan lupa itu nggak usah diubah. Yang ini 450. Dan di equation form ini kita bisa melihat, nah rumusnya sudah terlihat ya yang tadi kita bikin. Rumus batasannya sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, kita cek lagi. Jangan lupa berhubung di sini ada komanya ya. Tadi hilang, jadi kita
isiin lagi, koma, langsung solve. Nah, di sini terlihat kalau misalkan laba maksimalnya itu kita bisa dapetin 3.700.000 ya. 3.700.000 dengan memproduksi seragam karyawan sebanyak 30 dan seragam sekolah sebanyak 100 pasang. Kita akan mendapatkan labanya. Nah, lalu kita sini melihat graf. Kita lihat grafnya. Nah, di sini ada di grafiknya X1 itu 90 dan 105. Jadi dibacanya itu seperti ini. Untuk membaca grafnya, seragam karyawan X1 itu ada di titik 90. Jika memproduksi seragam karyawan 90, optimalnya itu memproduksi seragam sekolah sebanyak 150. Dan jika mau memproduksi seragam karyawan sebanyak 105, maka optimalnya itu memproduksi seragam sekolah sebanyak 140. Dan yang tabel yang di samping ini juga menjelaskan bahwa jika memproduksi seragam karyawan 90 dan tidak memproduksi seragam sekolah akan mendapatkan laba optimal sebanyak 3.600.000. Lalu yang 140 itu jika kita memproduksi seragam sekolah sebanyak 180 dan tidak memproduksi seragam karyawan, kita akan mendapatkan laba optimal sebanyak 3.500.000 rupiah. Seperti itu penggunaan POMQM dalam mencari laba optimal dalam memproduksi suatu barang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penutup, kesimpulan, berdasarkan pengolahan data secara POMQM, dapat diketahui bahwa masih terdapatnya bahan baku yang ada belum optimal. Keadaan tersebut ditunjukkan dengan adanya variabel pengetat yang nilainya tidak berubah menunjukkan 0. Hal ini disebabkan karena bahan baku tersedia tidak dapat memenuhi produksi seragam. Hal tersebut dapat ditambahkan jumlah setiap produksi. 2. Saran, penggunaan alat bantu aplikasi POMQM ini dapat diaplikasikan pada kasus-kasus lainnya. Sebaiknya perusahaan selalu berusaha untuk merencanakan produksinya dan memproduksi pada produk seragam yang optimal. Memproduksi produk dengan optimal dapat mencapai laba yang lebih baik dan optimal. Sebaiknya para peneliti ini menggunakan integer programming sehingga hasil yang didapat bernilai bulat. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Untuk penutup, dipersilakan untuk ditutup oleh Riyadiana. Baik, demikian hasil presentasi kami dari kelompok 6. Jika ada kata yang tidak baik, mohon dikritik dan diberikan saran supaya dapat memajukan analisa penulisan kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.